Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi sama Bu Rista. Kali ini Bu Rista akan menjelaskan materi mengenai laporan penggunaan dana kas kecil. Sudah siap? Mari kita mulai. Prosedur penyusunan kas kecil yang pertama adalah mencatat semua bentuk penerimaan dan pengeluaran kas kecil secara lebih rinci dan usahakan jangan terlewatkan. Jadi dalam menyusun laporan kas kecil itu jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian yang kedua, melakukan validasi bukti transaksi. Jadi bukti-bukti transaksi yang sudah keluar dicek apakah sudah betul atau ada bukti transaksi yang masih kurang. Kemudian yang ketiga, melakukan klasifikasi yang termasuk bentuk penerimaan dan pengeluaran. Dibedakan mana yang penerimaan, mana yang pengeluaran. Kemudian yang keempat, memindahkan saldo sesuai dengan jumlah nominal dan temperaturnya. Kemudian, metode penyusunan laporan dana kas kecil itu ada dua, yaitu metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Metode dana tetap itu sering kita sebut dengan impress system. Metode dana tetap ini merupakan metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap bentuk pengeluaran kas terjadi, maka kas kecil tidak serta-merta langsung dapat mencatatnya, namun hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Nanti lebih jelasnya langsung ke prakteknya ya. Jadi di dalam metode dana tetap itu setiap ada bentuk pengeluaran itu tidak langsung dicatat, tetapi bukti-buktinya cukup disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika ada pengisian kembali, baru pengeluaran tersebut dicatat ya. Adapun ciri-ciri metode dana tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti penggunaan kas kecil dikumpulkan oleh pengelola dana kas kecil. Kemudian yang kedua, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cara melakukan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan. Sehingga jumlah dana kas kecil tersebut kembali pada jumlah dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi misalkan jumlah kas kecil ditetapkan 1 juta, kemudian pengeluarannya sudah mencapai 500.000, maka pengisian kembalinya berapa? Pengisian kembalinya 500.000 sesuai dengan pengeluarannya, supaya jumlah dana kas kecil itu tetap menjadi 1 juta rupiah. Langkah-langkah dalam metode impress, yang pertama tentukan dana kas kecil sejumlah berapa. Kemudian yang kedua, dana kas kecil itu digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pengeluaran kas. Setelah dana kas kecil habis, kasir menyiapkan kembali dana kas kecil dan mengisinya sebesar jumlah nominal yang dikeluarkan. Keuntungannya apa saja metode impress? Keuntungan yang pertama, menghemat waktu dalam melakukan pembukuan. Menghemat waktu dan memudahkan mencatat setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran di setiap pembukuan. Mengingat dana kas kecil jumlah dana periode selalu sama, maka memudahkan pemegang keuangan untuk menentukan jumlah dana per unit untuk setiap pemegang dana kas kecil. Kemudian yang keempat, metode impress digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan kas kecil. Di samping keuntungannya, metode impress juga memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Kelemahan yang pertama adalah pengecekan saldo pas di akhir bulan atau setiap akhir transaksi. Petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas karena sudah ditentukan ya. Kemudian petugas kas kecil tidak dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan dana kas kecil. Bagaimana pencatatannya? Nah, pencatatannya seperti jurnal biasa, akan tetapi bedanya hanya di pengeluaran. Pengeluarannya tidak di jurnal ya. Jadi ketika ada pembentukan dana kas kecil, maka pencatatannya dalam jurnalnya adalah kas di mana? Kas kecil di debit, kas besar atau kas di bank di kredit. Ya. Jadi
dana kas kecil dibentuk, ada pemasukan, maka kas kecilnya bertambah, kas kecil bertambah di debit. Nah, kas besar atau kas itu berkurang di kredit ya. Kemudian ada pengeluaran kas kecil untuk pembiayaan. Karena itu sistem dana tetap, maka tidak di jurnal. Pengembalian dana kas kecil dianggap terlalu besar. Kalau di kas kecilnya itu ternyata uangnya masih banyak dan itu dianggap terlalu besar, maka dikembalikan lagi ke kas besar. Maka menjurnalnya bagaimana? Jurnalnya kas di debit, kas kecil di kredit. Kemudian dana kas kecil dianggap terlalu kecil, maka harus diisi kembali atau ditambahkan. Berarti kas kecil di debit, kas di kredit. Apabila pada akhir periode tidak ada pengisian, maka yang di debit itu adalah bebannya atau yang sudah dikeluarkan, kemudian ada kas kecil. Kemudian metode berubah-ubah atau metode sistem dana tidak tetap, yaitu fluctuation fund system, metode fluktuasi. Pengisian atau pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil itu berubah-ubah. Misalnya pada saat pertama dibuat kebijakan itu sebesar 10 juta, digunakan kemudian diisi kembali dengan nominal yang tidak sama. Ya. Jadi jumlah pengisiannya itu tidak harus sama dengan jumlah nominal saldo awalnya. Sehingga bisa kurang, bisa lebih. Ciri yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat setelah debit dalam akun kas kecil. Kemudian bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun. Nah, bedanya di sini dengan sistem dana tetap. Ketika ada pengeluaran di metode berubah-ubah atau metode dana tidak tetap, itu setiap transaksi pengeluaran langsung dicatat di dalam jurnal. Ya, bedanya di situ. Kemudian ciri yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian penggunaan dana kas kecil. Keuntungannya, saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat. Apabila dana kas kecil tidak cukup, administrasi atau petugas kas kecil dapat meminta kembali dana kas kecil. Kemudian dana awal setiap periode jumlahnya selalu sama, dana awalnya ya. Kemudian mudah dilakukan pengecekan terhadap buku kas. Nah, jurnalnya seperti ini, bedanya tadi di pemakaian dana kas kecil, di sini di jurnal ya. Jadi bebannya nanti di debit, yang di kredit adalah kas kecilnya. Bentuk jurnalnya ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Bagaimana pencatatannya? Pencatatannya, Bu Rista sudah jelaskan di video sebelumnya, itu ada penjelasan mengenai metode sistem impres dan metode sistem fluktuasi. Nanti Bu Rista linkkan di deskripsi, silakan bisa diklik ya, supaya kalian bisa lebih memahaminya. Di sini ada contohnya, selama satu periode CV utama di bulan Januari 2018, kasir mengeluarkan pengeluaran kas dengan rincian. Tanggal 2 Januari 2018, CV utama menyiapkan dana kas kecil sebesar 2.500.000. Berarti itu ada pembentukan dana kas kecil. Ingat, ini sistem dana tetap terlebih dahulu. Ada pemasukan 2.500.000, maka dicatatnya adalah kas kecil di debit sebesar 2.500.000, kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian tanggal 4 Januari membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Karena ini pengeluaran di sistem dana tetap, maka pencatatan jurnalnya adalah tidak di jurnal. Tanggal 5 mengeluarkan pembayaran rekening listrik 500.000, sama pengeluaran tidak di jurnal. Sampai dengan tanggal 9 melakukan pembayaran telepon internet
sama, tidak di jurnal. Kemudian tanggal 13 mengeluarkan pembayaran langganan surat kabar juga tidak di jurnal. Kenapa? Karena pembiayaan dalam metode tetap dicatatnya ketika ada pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian untuk metode fluktuasi bagaimana? Metode fluktuasi tadi perbedaannya ada di pembiayaannya atau pengeluarannya dicatat ya. Sama di CV utama, untuk jurnal pembentukannya kas kecil di debit, kas besar di kredit 2.500.000. Kemudian tanggal 4 Januari membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Nah, di sini bukan tidak di jurnal lagi, tetapi kita jurnal karena metodenya metode dana tidak tetap. Jadi beban perlengkapan kantor kita catat di debit dan berpengaruh kepada jumlah kas kecil. Kas kecilnya berkurang sebesar 200.000. Kemudian membayar listrik 500.000, maka beban listrik 500 di debit, kas kecilnya berkurang di kredit sebesar 500.000. Pembayaran telepon internet 400.000. Beban telepon dan internetnya bertambah di debit 400, kas kecilnya berkurang di kredit 400. Pembayaran langganan surat kabar sebesar 200.000, maka beban langganan surat kabar di debit 200 dan kas kecilnya berkurang di kredit sebesar 200.000. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan atau sudah bisa dipahami semua? Kalau masih bingung nanti silakan ditanyakan, bisa langsung chat WA ataupun di Teams maupun di komentar YouTube langsung saja. Monggo. Kalau sudah bisa dipahami semua, Burista akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar, jaga kesehatannya, dan jangan bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.